Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membahas tentang dua potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Apa dua potensi itu? Saya akan mengutip satu ayat Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, potensi keburukan dan potensi kebaikan. Menarik kita bicara ayat ini, kenapa? Karena hidup menjadi baik atau hidup menjadi sebaliknya adalah pilihan, adalah kebebasan yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Maka kita lihat bagaimana orang yang memilih hidup baik, yang mengaktualkan potensi takwanya. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa orang-orang yang baik di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah solehun. Artinya orang-orang yang soleh. Apa sih maksudnya orang-orang yang soleh itu? Menarik kita bicara kata-kata soleh ini karena nilainya begitu universal. Begitu global dia, siapapun orangnya, kalau dia termasuk dalam kategori soleh, dia akan layak menjadi seorang pemimpin dan dia akan memberikan banyak pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kata soleh dalam bahasa Arab, kalau kita Indonesiakan, memiliki beberapa arti. Pertama, soleh itu bisa diartikan cocok. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, bisa dalam pengertian profesional. Itu artinya apa? Orang soleh itu, dia memiliki kemampuan, dia memiliki pengetahuan, yang kemampuan dan pengetahuan itu akan dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Artinya apa? Artinya dia akan memberikan sesuatu yang cocok dan relevan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jangan sampai kan biasanya orang sakit kepala dikasih obat sakit perut. Nah itu tidak soleh. Jadi orang yang soleh adalah kalau ada masyarakat di situ. Sebagai misal sakit kepala, maka orang soleh akan memberikan obat sakit kepala. Sehingga kemudian itu yang disebut cocok, relevan. Demikian juga dalam hal solusi-solusi. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa kepemimpinan di dunia ini, kalau kehidupan dunia ini ingin terjadi kebaikan, keharmonisan, keadilan dan kemakmuran, maka para pemimpinnya harus diambil dari orang-orang yang disebut soleh tadi itu. Dan Allah dalam Al-Quran untuk urusan dunia ini akan mewariskan kepemimpinannya kepada orang-orang yang soleh. Nah, jadi rahasia kata soleh itu adalah satu potensi, satu kemampuan, satu pengetahuan yang dia memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam bentuk kemampuan memberikan berbagai macam solusi. Baik solusi secara individual, solusi secara sosial, solusi secara politik, kebudayaan, pendidikan, bahkan secara spiritual. Teman-teman yang saya cintai, jadi orang-orang yang soleh yang memilih anugerah Tuhan untuk menjadi orang yang baik ini adalah orang-orang yang sudah mengaktifkan apa yang disebut oleh ahli syariati sebagai rausan fikr atau rausan domir. Dalam bahasa kita kira-kira orang itu sudah menghidupkan hati nuraninya sehingga semua yang dia lihat, semua yang dia renungkan, semua yang dia pikirkan untuk kepentingan-kepentingan orang banyak dan untuk memajukan kehidupan banyak orang. Sebaliknya orang yang memilih mengaktualkan potensi fujuroha, potensi buruknya adalah maka dia tidak menemukan apa yang disebut nurani tadi itu. Dia tidak bisa mengaktifkan apa yang disebut kesolehan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia itu. Karena itu
orang-orang yang seperti itu sangat berbahaya dalam hidup ini. Kenapa? Karena bukan hanya orang itu tidak bisa membangkitkan dan membangun kehidupan yang lebih baik di muka bumi ini, tapi sekaligus orang itu memberikan inspirasi buruk kepada orang lain untuk mengikutinya. Dan dalam kehidupan ini biasanya contoh-contoh buruk itu lebih mudah menular, lebih mudah ditiru oleh orang lain. Ada istilah dalam bahasa Arab, su'ul khuluqi yu'di. Perbuatan-perbuatan buruk itu mudah menular kepada orang lain. Nah, kalau yang pertama tadi itu, potensi takwanya, potensi kebaikannya, sama dia. Selain dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan, dia juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sama. Tapi biasanya kebaikan itu menularnya tidak otomatis seperti halnya keburukan. Kebaikan itu menular kepada orang lain kalau sudah terbentuk sistemnya, kalau sudah terbentuk pengawasannya, kalau sudah terbentuk adanya reward dan punishment-nya. Jadi tidak otomatis. Karena itu keburukan di muka bumi ini dalam kehidupan setiap orang lebih mudah menular dan mempengaruhi banyak orang. Tapi kebaikan biasanya memerlukan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan di atas. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi kita kali ini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.